Baik, kembali lagi dengan saya Mr. D. Today, in a good moment, I would like to discuss a little bit about conditional sentences. Well, conditional sentences is usually divided into four parts. Conditional sentences type O, type 1, type 2, and type 3. Baik, sebelum lanjut saya akan bicara tentang conditional sentences. Jadi tujuannya sebenarnya adalah kamu paham bagaimana mengkonsep, bagaimana nanti menggunakan, bagaimana menyusun tentang conditional sentences. Yang pada kali ini kita akan bahas conditional sentences tipe 1. Karena tipe 2, 3 diajarkan di semester 6. Khususnya sekolah menengah umum atau SMK atau vocational school. Baik. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan conditional sentences? So you know the definition of conditional sentences. Jadi berdasarkan kalimat atau kata, dua kata, conditional sentences, conditional mean condition, ya, pengandaian. Kalau sentences adalah kalimat-kalimat yang berbau pengandaian. Nah, kalimat conditional sentences type 1 ini adalah merujuk ke kondisi yang mungkin terjadi dan kemungkinan terjadi hasilnya gitu. Jadi merujuk kepada kondisi yang mungkin atau memungkinkan terjadi hasilnya. Kalimat-kalimat ini adalah berdasarkan fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata. Nah, ini tentang dunia nyata dan situasi tertentu. Sering kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk memberikan peringatan. Oh, ternyata ini adalah untuk memberikan memberikan peringatan buat kita. Dalam kalimat tipe 1 conditional, waktunya adalah masa kini atau masa depan dan situasinya adalah nyata. So in this way, you don't have to forget about conditional sentences which has relation with present. So if we talk present mean we also talk about the structure that we call simple present tense. Now I would like to give you sample. Coba saya akan berikan contoh bagaimana cara membuat atau bagaimana kata-kata atau kalimatnya yang digunakan untuk membuat kalimat conditional sentences tipe 1. Yang pertama adalah contoh. If I have time, I'll finish that letter. If I have time, I'll finish that letter. Artinya kalau saya punya waktu, saya akan menyelesaikan surat itu. Tapi kalau nggak punya waktu, ya jadi nggak menyelesaikan. Itu. Yang kedua, what will you do if you miss the plane? Apa yang kamu akan lakukan kalau kamu ketinggalan pesawat? What will you do if you miss the plane? Apakah ingin membeli tiket lagi? Atau naik bus atau naik apa? Nah, ini adalah juga pengandaian. Andai saya ketinggalan pesawat, saya akan lakukan ini. Ketiga, nobody will notice if you make a mistake. Orang mungkin tidak terlalu peduli, tidak memahami, tidak tahu kalau Anda membuat kesalahan. Gitu. Sering kesalahan-kesalahan itu kita tutup-tutupi atau kita simpan gitu ya. Orang nggak pernah tahu. Tapi begitu akibatnya ada baru orang tahu. If you drop the glass, it will break. Jadi kalau kamu jatuhin gelas, itu pasti pecah. If you drop the glass, it will break. If you don't drop the gun, I'll shoot. Jadi kalau kamu tidak jatuhin pistol atau bedil, maka saya akan tembak kamu. Okay. If you don't leave, I'll call the police. Kalau kamu tidak tinggalkan tempat ini, maka saya akan panggil polisi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan itu adalah kalimat pengandaian tipe 1. Yaitu waktunya present atau masa kini. Atau kadang-kadang juga menjadi masa depan. Nah, jadi itu kalau kita membuat kalimat sederhana tentang conditional sentences adalah seperti tadi. Ada if kata kerja 1, will kata kerja 1. Jadi saya kasih rumus.
if 1 will 1. Kenapa saya bilang if 1 will 1? Karena formulanya biasanya if dengan kata kerja bentuk pertama dibarengi dengan will kata kerja bentuk pertama. Contoh, if I have time, I'll finish that letter. If tambah kata kerja pertama, kata kerjanya apa? Yaitu have. Diikuti dengan will plus kata kerja 1. Kata kerja satunya mana? Will finish. Jadi finish adalah kata kerja bentuk 1 atau to infinitive. Nah, ini sederhana ya. Jadi ingat rumusnya adalah if 1 will 1. If dengan kata kerja pertama diikuti dengan will kata kerja pertama. Bisa juga dibalik, will dengan kata kerja pertama, koma diikuti dengan if kata kerja pertama. Ya, contoh, if I have time, I'll finish that letter. Bisa kembali misalnya, I'll finish that letter if I have time. Itu adalah kalimat positif atau affirmative. Bagaimana kalau kita membuat kalimat negatif? Dari contoh, if I have time, I'll finish that letter. If I don't have time, I will not finish that letter. Jadi kamu tinggal menambahkan not. If I don't have time, I will not finish that letter, atau I won't finish that letter. Jadi kamu tinggal menambahkan not di belakang don't sama do not, will not. Do not menjadi don't, will not menjadi won't. Oke, contoh berikut yang lain lagi. Contohnya adalah if you don't leave, I'll call the police. Jadi kalau kamu tidak pergi, saya akan panggil polisinya. Bagaimana kalimat negatifnya? Nah, kalimat if you don't leave, I'll call the police. I will not call the police if you leave. Jadi dibalik nih ya. Karena tadi if you don't leave, don't-nya sudah negatif, maka itu menjadi positif. Yang positifnya menjadi negatif atau negative sentence. Baik, itu dulu. Ada yang menanyakan? Nah, kalimat ini pada kenyataannya adalah mengatakan tidak. Contoh, if I have time, I'll finish that letter. Jadi bisa ya, bisa tidak, gitu ya. Baik, pendengar budiman, terima kasih. Thank you very much for times we talk about conditional sentences. But after this, for next session, I'll talk about conditional sentence type 2, type 3, which is a little bit complicated, but mostly it's very easy. Yeah, since you follow us, very keen to follow us and read a lot of book, everything. So, yeah. If you have any question, you just call me, send me WhatsApp. Thank you very much.